Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuni Retnowati. Saya merupakan salah satu guru di SDN Sandirobe 2, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor peserta 201501154216. Pada hari ini, Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan mengambil tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1 di kelas 5, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Gerak, R, ya, saya, Sensi, Mata, Besi, Adian, Reza. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kita cek kehadirannya ya anak-anak. Ardian, Devika, Diki, Fasa, Naya, Erniki, Rensi, Via. Alhamdulillah semua masuk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin di depan kelas. Siapkan berdoa, dimulai. Silakan duduk kembali. Biar tambah semangat pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai ya. Nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita telah bersama. Tepuk tangan. Sudah semangat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang panas, ya kan? Ingat apa enggak? Kemarin kita belajar tentang panas.
Siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari panas? Angkat tangan. Iya, Rensi. Panas adalah energi yang dilepaskan dari suatu benda. Pinter, hebat. Panas adalah segala sesuatu yang dilepaskan dari suatu benda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kalian sudah siap? Siap. Biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, biar pembelajaran hari ini menyenangkan, kita pelajari tujuan pembelajaran yang ada di depan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu menemukan kata kunci hal-hal penting dari setiap paragraf dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu membuat sebuah diagram atau peta konsep dengan tepat. Yang ketiga, setelah menemukan kata kunci tadi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil meringkas teks eksplanasi menggunakan bahasa sendiri dengan penuh percaya diri. Yang keempat, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok, lilin, dan plastisin, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan perpindahan kalor secara konduksi dengan baik. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan, peserta didik nanti mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara produksi dengan baik dan benar. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang manfaat pembelajaran hari ini yaitu dengan banyak membaca contoh-contoh teks eksplanasi akan banyak manfaatnya karena ini berhubungan dengan literasi atau membaca. Kalian akan terbiasa membaca dan terbiasa menentukan dan menemukan informasi penting dari sebuah teks. Kalian dapat meringkas dan mengetahui isi bacaan teks eksplanasi. Setelah bisa meringkas, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas, bisa memunculkan rasa percaya diri kalian. Manfaatnya lagi, selain itu, dengan mengetahui tujuan, ciri-ciri, struktur teks eksplanasi, kalian bisa membuat teks eksplanasi sendiri. Yang kedua, manfaat pembelajarannya, dengan melakukan percobaan, kalian bisa menyimpulkan perpindahan kalor secara konduksi. Kalian bisa mengetahui sendiri bagaimana cara kerja perpindahan kalor dan juga dapat menyebutkan benda-benda apa saja yang menggunakan perpindahan kalor secara konduksi di kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran, anak-anak bisa mengeluarkan buku dan pulpen. Silakan. Perhatikan video pembelajarannya ya. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Perhatikan gambar 1. Kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar? Iya, gambar tersebut adalah kegiatan orang yang sedang memasak air. Perhatikan gambar 2. Kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar? Iya, gambar tersebut adalah kegiatan orang yang sedang mengelilingi api unggun. Perhatikan gambar 3. Kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar? Iya, gambar tersebut adalah kegiatan orang yang sedang mengaduk kopi panas. Dari ketiga gambar yang telah kalian amati, apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Anak-anak, di dalam video tadi kita mempelajari tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Tadi kita mempelajari tentang apa ya? Apa ya? Ya, pinter, panas dan perpindahan. Nah, dari ketiga gambar tadi sama-sama menghantarkan panas apa tidak? Iya. Coba sebutkan apa saja. Angkat tangan yang bisa perpindahan kalornya apa saja? Ya.
Ya. sendok dipanaskan, ujung lainnya terasa panas. Ya. Konduksi contohnya sendok dipanaskan, di ujungnya juga panas. Yang kedua, perpindahan pengawetnya apa saja? Konveksi. Ya, konveksi. Contohnya apa ya? Air mendidih. Betul, pinter. Yang ketiga, perpindahan kalornya berupa Radiasi. iya, fasa radiasi. Contohnya apa Mbak Fasa? Panas matahari terasa sampai ke bumi. Iya, pinter. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Kita teruskan ya. Apakah persamaan dari kata-kata tersebut? Untuk mengetahui Kita simak pembelajaran tentang panas dan perpindahannya ya anak-anak. Kalian catat yang penting-penting, materinya kalian catat, nanti Bu Nuni tanya ya. Halo sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar tentang panas dan perbedaannya. Kita akan belajar tentang apa yang panas dan bagaimana perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi. Panas dan perpindahannya itu ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan Panas radiasi. atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas yaitu energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Pengaruh panas terhadap suatu zat jika menyerap suhu akan naik, apabila melepas suhunya turun. Disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Penghantar panas yaitu ada konduktor dan isolator. Konduktor yaitu benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas, sedangkan isolator yaitu benda yang sulit menghantarkan panas. Sekarang kita pelajari satu persatu yaitu konduksi. Tanpa disertai perpindahan zat berat. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat berantar. Pada zat padat. Ya, terjadi pada zat padat. Sebagai contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita Contoh percobaannya, besi dipanaskan, satu ujung dipanaskan agar terasa panas pada salah satu ujung lainnya, itu yaitu perpindahan panas secara konduksi. peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika. Contohnya yaitu setrika listrik. Kan pernah setrika? Nah, ya. Di bawahnya itu ada besi sebagai konduktor. Yang kedua, mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Yang ketiga, memanaskan mentega. Sudah pernah memanaskan mentega apa belum? Ya. Itu termasuk konduksi. Siapa yang tahu tentang panas dan perpindahan tadi ada berapa angkat tangan? Ya, apa? Ya. Panas dan perpindahannya konduksi, konveksi, radiasi. Betul, pinter buat R3, yaitu perpindahan panas kalau tadi yaitu melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kalian simak tentang bacaan di atas ya.
Perpindahan panas dan kalor. Siapa yang mau baca bacaan ini? Perpindahan panas dan kalor. Ayo Fasa, baca dengan keras perpindahan panas dan kalor, yang lainnya memperhatikan. Yuk. Perpindahan panas atau kalor. Ya. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi kondisi? Adalah cara perpindahan panas melalui zat bandara seperti benda padat. Contohnya kondisi adalah kondisi lokal yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sekarang kalian tentukan kata kunci dalam bacaan tadi. Kata kuncinya apa itu kata kunci? Api. Iya, kata kunci yaitu kata yang menonjol di dalam bacaan. Kalian cari di bacaan perpindahan panas dan kalor yang merupakan kata kunci apa saja, angkat tangan. Ya, api. Selain itu, Pindah. pinter. Ya, apa lagi? Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Kata kuncinya sudah? Nah, berarti kata kunci tadi perpindahan panas dan kalor yaitu api, berpindah, suhu. Nanti kalian cari arti dari ketiga kata kunci tadi. Api adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas, artinya begitu. Nanti berpindah kalian cari artinya apa, kemudian suhu itu artinya apa. Sekarang Gunung dibagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Naya, Devika, dan Reza. Kelompok 2 Diki, Fasa, Fia. Kelompok 3 Erniki, Rensi, dan Adian. Nanti kalian bekerja sama di dalam kelompok mengerjakan LKP di lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan bersama-sama. Ini pun dibagikan LKPD-nya. Di situ ada bacaan. Nanti kalian cari kata kuncinya dan juga melakukan percobaan panas. Yuk kalian kerjakan secara berkelompok.
Gimana anak-anak dari kelompok 2 dan 3? Jawabannya Devika betul apa salah? Betul. Dibacakan oleh Naya. Silakan Naya. Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air? Sendok terasa panas. Apa yang terjadi ketika plastik ditambahkan ke ujung dan di tengah sendok? Apa yang kamu rasakan saat memegang sendoknya yang ujungnya diletakkan ke angin lilin? Plastik akan jatuh karena terkena panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas merambat melalui benda padat. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas merambat tanpa zat perantara. Kesimpulan, konduksi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Gimana tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Kelompok 1 betul apa salah? Betul. Waktunya kelompok 2, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Perhatikan kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata-kata yang dicetak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat tentang menggunakan kata baku yang tepat. Kata berpindah, arti beralih atau bertukar tempat. Kalimat panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada dalam panci tersebut. Kata suhu, arti suhu adalah yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kalimat air yang dipanaskan suhunya akan naik. Ya. Gimana teman-teman? Kelompok 1, kelompok 3 betul apa salah jawabannya kelompok 2? Betul. Pinter. Sekarang yang kedua, silakan. Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas? Sendok terasa panas. Apa yang terjadi ketika plastik tidak tekan di ujung dan di tengah sendok? Apa yang kamu rasakan saat memegang sendoknya ujungnya diletakkan ke api lilin? Plastik akan jatuh dan sendok terasa panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas merambat melalui zat padat. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas ke percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa zat perantara. Kesimpulan, konduksi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Gimana kelompok lain tanggapannya? Betul apa salah? Jawabannya konduksi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Kesimpulannya begitu. Betul apa salah? Betul. Silakan duduk kembali. Saatnya kelompok 3. Ayo kelompok 3 persiapan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata-kata yang dicetak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat tentang menggunakan kata baku yang tepat. Kata logam,
anti. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, keras, penghantar listrik dan panas. Kalimat gamelan merupakan alat kesenian yang terbuat dari bahan logam. Kata pendidik, arti menggelembung atau meluap karena dipanaskan. Kalimat air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Berdasarkan pembacaan berjudul perpindahan panas dan awan, buat sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui beberapa kata yang dituliskan itu mempermudah kamu menuliskan kalimat berikut dan mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman sebagainya. Perpindahan panas atau awan tunjukkan dengan bersama air yang dimasak akan mendidih. Panas matahari sampai ke bumi terjadi dengan tiga cara dan contohnya. Ya, gimana kelompok lainnya? Betul apa salah? Kembali kelompok 3. Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas? Sendok terasa panas. Apa yang terjadi ketika plastik ditempelkan di ujung dan di tengah sendok? Apa yang kamu rasakan saat memakan sendok yang ujungnya diletakkan ke api lilin? Plastik akan jatuh dan sendok terasa panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas merambat melalui zat padat. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa zat perantara. Kesimpulan, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Ya, gimana kelompok lainnya? Kelompok 1, kelompok 2. Jawabannya kelompok 3 betul apa salah? Betul. Setelah kalian tadi presentasi di depan, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa sih pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu tentang apa kita nanti tadi belajar? Ya, silakan. Hari ini telah mempelajari tentang teks eksplanasi dan panas dan perpindahannya. Ya, betul. Hari ini kita mempelajari tentang panas dan perpindahannya dan juga tentang teks eksklamasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks eksklamasi? Ya. Teks eksplanasi adalah berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Ya, gimana? Betul apa salah? Jawabannya iya, betul. Kemudian tadi mempelajari tentang panas dan perpindahannya. Siapa yang bisa menjelaskan angkat tangan? Ya, Naya silakan. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah secara konveksi, konveksi dan radiasi. Ya, betul. Tadi belajar tentang panas dan perpindahannya. Sekarang gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang. Ya, kata Via merasa senang karena medianya menarik. Kegiatan apa yang paling kalian suka tadi? Siapa yang bisa? Kalian tadi suka tentang apa dalam pembelajaran tadi? Ya, Devika, kamu suka apa tadi? Iya. Berbagi ilmu dengan temanku. Ya, Devika lebih suka pada saat diskusi kelompok tadi karena bisa berbagi ilmu dengan temannya. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Iya. Alhamdulillah, berarti semua sudah paham. Sekarang kita akan melakukan soal evaluasi. Nanti Bu Nuni akan membagikan soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Diberi nama dan nomor absen jangan lupa ya.
Pertama dikasih nama dan nomor absen. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah. Alhamdulillah. Kalian kumpulkan satu persatu dari Naya. Sudah semua ya? Sudah. Kalian tolong kalian buka RKS-nya halaman 125. Di situ tentang panas dan perpindahan secara konvensi. Nanti kalian kerjakan untuk minggu depan, kalian pelajari agar minggu depan bisa dengan lancar mengikuti pembelajaran. Marilah anak-anak kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila.
menggunakan